Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca dari nomor 55. Nasihat tentang inspirasi batin dari Pastor Andras. Jadi hari ini kita akan mendengarkan nasihat Pastor Andras untuk Suster Faustina sehubungan dengan inspirasi batin. Pertama, tidak boleh menghindar dari inspirasi batin ini. Tapi katakanlah pada Bapa pengakuanmu. Jadi kalau Suster Faustina mendapat inspirasi batin, juga ada beberapa teman saya suka tanya ya, dia sepertinya mendapat inspirasi batin. Apa yang harus dilakukan? Nah, saya sih selalu memberi nasihat, coba diskusikan dengan romo paroki atau ya mentor atau yang dia rasa bisa diajak ngobrol, bisa diajak memberikan pencerahan, memberikan nasihat ya. Kalau Pastor Andras, dia katakan satu, kalau inspirasi batin bermanfaat untuk jiwamu dan jiwa lain, aku mendesak suster untuk mengikutinya. Jadi kalau ada inspirasi batin berguna buat jiwamu dan buat banyak orang, segera lakukanlah. Yang kedua, kalau inspirasi batin tidak selaras dengan iman atau semangat gereja, harus langsung ditolak. Yang ketiga, kalau inspirasi batin tidak sungguh-sungguh bermanfaat bagi mereka, tidak usah ditanggapi secara serius dan kiranya akan lebih baik untuk diabaikan. Ada teman yang sharing, saya mendapat inspirasi batin. Apa yang harus saya lakukan? Contoh, misalnya pernah satu kali ada teman ya, pendoa. Dia sering berdoa. Dan tiba-tiba dia katakan bahwa dia seolah-olah mendapat mimpi atau mendapat penglihatan. Dia melihat muka salah satu saudaranya yang sudah meninggal sangat menyeramkan. Apa yang harus dia lakukan katanya gitu ya. Ya saya katakan, kalau kamu ingat dia, nggak usah menganalisa apa-apa lagi, demi kepentingan dia, doakan saja. Dengan kamu berdoa buat dia, berarti kamu juga peduli buat orang-orang yang sudah meninggal. Dan siapapun dia, pasti dia butuh didoakan dan kamu doakan saja untuk kepentingan orang lain. Tapi jangan sampai terjadi misalnya mendapat satu mimpi, ada yang bertanya juga sama saya ya, Bu Esther, saya mimpinya seperti ini ya, saya juga lupa mimpinya apa. Tapi buat saya poinnya, jangan langsung mengambil kesimpulan dari cerita mimpi tersebut. Karena mimpi itu bisa karena kitanya kecapean, bisa karena kita berpikir tentang orang itu atau tentang peristiwa tertentu yang mempengaruhi kita sehingga waktu tidur itu terganggu. Ya kalau buat saya pribadi, saya nggak terlalu peduli tentang mimpi. Apa yang dimimpikan bukan menjadi sesuatu yang harus dipikirkan, harus direnungkan, tapi kembali lagi mengingatkan saya sehingga saya melakukan sesuatu yang positif ya, berdoa buat yang saya mimpikan, atau saya tidak mau terpengaruh oleh mimpi hidup saya ya. Jadi saya berusaha selalu berpikir positif. Pernah satu kali adik saya bercerita, dia katakan dia mimpi, dia dapat pencerahan bahwa saya ini bla 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 bla. Ya saya dengarkan, tapi saya menangkap sesuatu yang enggak ada hawa positif. Ya saya bilang ya terima kasih, tapi saya lupakan. Dan saya juga tidak ingat-ingat lagi mimpi tersebut. Lanjut. Tetapi, nah ini nasihat Pastor Andras ya. Tetapi hendaknya suster tidak ambil keputusan seorang diri. Jangan ambil kesimpulan sendiri. Pada waktu memperoleh inspirasi batin, jangan mengambil keputusan sendiri. Jangan mengambil kesimpulan sendiri. Sebab dengan mudah akan tersesat meskipun rahmat ilahi yang besar. Jadi
meskipun dapat rahmat yang besar, tapi jangan diputuskan sendiri. Tetap harus dikonsultasikan, harus didoakan, disermon, bertanya kepada Bapak pengakuan, kepada yang lebih mengerti. Karena dengan mudah akan tersesat. Nah, itu bahayanya kalau kita menangkap inspirasi batin. Kembali lagi ke cerita teman saya tentang mimpi ya. Kalau dia langsung mengambil kesimpulan bahwa mimpi itu adalah suatu pemberitahuan, ya akibatnya bisa kacau balau. Contoh, ada seorang istri, dia bercerita bahwa dia mimpi suaminya selingkuh. Dan pada waktu dia mengkonfirmasi itu ke suaminya, yang awalnya suaminya nggak mau ngaku, tapi lama-lama akhirnya ngaku. Iya, oke. Lain kali dia mimpi lagi. Mimpi lagi bahwa suaminya selingkuh lagi. Dengan tampilan perempuan yang lain barangkali ya. Nah, karena dia punya kesimpulan bahwa dia mimpi itu, bahwa dia dikasih tahu bahwa suaminya selingkuh, maka pada waktu mimpi yang berikut, dia mendesak suaminya supaya ngaku bahwa suaminya selingkuh. Padahal, hal ini belum tentu terjadi. Tapi itu yang membawa efek negatif kepada dia, sehingga dia selalu berpikir bahwa Tuhan memberikan pencerahan, memberikan pemberitahuan kepada dia kalau suaminya selingkuh itu dia mimpi. Padahal nggak selalu demikian. Hidupnya jadi susah karena dia mendapat mimpi dan suaminya tidak mengaku, dalam tanda kutip, tidak mengaku apakah memang betul dia selingkuh tapi tidak ngaku, atau dia memang tidak melakukan perselingkuhan tapi si istri menganggap bahwa dia mendapat inspirasi. Nah, ini yang dikatakan hati-hati. Tidak boleh dengan keputusan sendiri, karena dengan mudah akan tersesat. Rendah hatilah, dan sekali lagi rendah hatilah. Karena manusia tidak dapat berbuat sesuatu pun dari dirinya sendiri. Segala sesuatu itu murni karena rahmat Allah. Jadi kalau kita mendapat inspirasi batin, tadi sudah ada 3 pegangan ya dari arahan dari Pastor Andras. Tapi yang lebih penting juga dikatakan oleh Pastor Andras, jangan ambil keputusan sendiri. Karena dengan mudah bisa tersesat. Artinya rendah hatilah, bertanyalah, konsultasikanlah, disermon, dipelajari, direnungkan. Jangan sampai kita salah langkah. Walaupun di sini katakan sebab dengan mudah akan tersesat meskipun rahmat ilahi yang besar. Itu aja yang perlu kita pelajari dalam hidup kita, karena dengan kita semakin sering berdoa, otomatis bisa semakin semakin peka. Nah, jangan sampai dengar suara apa aja atau mendapat pikiran apa saja terus langsung diputuskan sendiri bahwa Tuhan maunya ini, Tuhan maunya itu bisa tersesat. Patokannya tadi kan, kalau berguna buatmu dan untuk orang banyak, lakukan. Kalau tidak ada gunanya, bahkan bertentangan dengan iman Katolik atau ajaran gereja, lupakan. Yang ketiga, kalau tidak terlalu besar manfaatnya atau pengaruhnya, abaikan aja. Nggak usah pusing. Kita bisa pakai waktu kita untuk hal-hal yang lain. Terima kasih. Salam kerahiman.